Perkenalkan, saya Batara Raja Damani dari Grafika Komputer kelas A. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar yang telah diberikan dari Profesor Suyoto kepada kami. Ini ada beberapa agenda yang kita akan lakukan. Yang pertama pendahuluan, kemudian pengkodaan tekstur, pengkodaan ruangan, pengkodaan kubus, pengkodaan lemari, pengkodaan figura dan foto, pengkodaan meja dan kursi, pengkodaan objek tambahan lainnya, dan yang terakhir penggabungan dari seluruh objek. Yang pertama kita masuk pendahuluan. Pada pendahuluan ini Pak Suyoto memberikan kami sebuah tugas untuk membuat sebuah ruangan beserta interior atau barang-barang di dalamnya menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini hasil contoh hasil dari contoh coding saya. Kemudian kita masuk dari pengkodean tekstur. Pengkodean tekstur ini semuanya sama, urutannya sama. Yang hanya membedakan hanya nama dari fungsinya, tekstur kubusnya namanya apa. Misalnya mau tekstur lemari diganti tekstur lemari, dan yang di dalam game image slotnya ini, yang tekstur.jpg-nya nanti diganti-ganti sesuai keinginan masing-masing. Seperti itu. Nanti akan ada demo programnya di akhir. Kemudian ini pengkodean ruangan atau ruang tamunya. Saya membuatnya seperti ini, ada bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Ini bagian dari ruangan tamu. Kemudian ini pengkodean dari kubus. Ada 3 kubus ke 3 kubus. Ini bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Kurang lebih seperti ini pengkodeannya. Dan mereka karena berbentuk kubus, jadi mempunyai ukuran yang sama, yaitu 0,5. Hanya yang membedakan letaknya saja, makanya menggunakan minus. Dan karena ini di bagian depan semua, bagian depan, makanya yang bagian Z-nya itu semua positif. Yang membedakan hanyalah X dan Y. Dan ketika di belakang, dia sama seperti di depan, maksudnya angkanya, sama seperti di depan, hanya saja yang Z-nya yang di belakang ini, yang XYZ yang terakhir, dia negatif, seperti itu. Kalau di bagian sebelah kiri, karena dia letaknya di sebelah kiri, dia mempunyai X-nya yang semuanya negatif. Kalau di sebelah kanan, X-nya semuanya positif. Kalau di atas, Y-nya yang positif, di bawah, Y-nya yang negatif. Kayak gitu. Hanya nanti tinggal menata letaknya saja yang lainnya. Kemudian ini pengkodean dari lemari. Di sini karena ada 2 lemari, saya membuat 2 fungsi gambar lemari. Ini yang pertama, seperti ini kurang lebih, bagian depan, belakang, kiri, bagian kanan, bagian atas, bagian bawah dari lemari tersebut. Di sini lemarinya berbentuk kotak ya, berbentuk kotak persegi panjang seperti itu. Kemudian ini yang lemari 2, dia mirip, code-nya mirip seperti yang pertama, seperti gambar yang pertama, hanya mempunyai tinggi yang berbeda. Yang di sini dia tingginya lebih pendek daripada yang pertama. Yang pertama mempunyai tinggi 6, ini kan yang Y-nya dari 0 ke 6 semuanya. Tetapi dia yang kedua ini hanya 4. Jadi dia lebih pendek daripada yang pertama. Kemudian setelah lemari ada figura. Di sini figura saya membuatnya X ini bisa dibilang seperti, bukan X, Z ini bisa dibilang seperti tingkat ketebalannya. Di sini saya menggunakan 0,1, jadi dia agak tipis karena bentuknya figura saja gitu. Kurang lebih kode seperti ini, bagian depan, bagian belakang, kiri, kanan, atas, bawah, seperti ini pengkodeannya.
Kemudian ini pengkodean dari foto. Foto yang ada di dalam Figura, saya menggunakan code hanya bagian depan saja karena mirip seperti selembar kertas kan ya foto itu. Jadi tidak perlu untuk membuat yang di bagian belakang atau kiri dan kanannya. Jadi cukup bagian depannya saja menurut saya. Jadi saya hanya membuat bagian depan saja. Kemudian pengkodean dari meja. Pengkodean dari meja ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu gambar dari papan meja itu sendiri. Seperti ini code-nya. Bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Dan yang ini bagian dari kaki dari meja itu sendiri. Nah, ketika sudah selesai code dari kaki meja ini, nanti akan saya masukkan lagi ke dalam sebuah fungsi, karena nanti kan kaki meja itu ada 4. Ini kan baru kayak gambarnya secara umum, secara general, baru kayak ya skemanya seperti itu. Baru dipanggil, dijadikan sebuah objek di dalam sini. Jadi saya membuat sebuah objek kaki kiri belakang kiri yang sudah letak, kemudian letaknya disesuaikan dengan mejanya. Ini saya membuat 3 ke arah X, 0Y, dan Z0. Yang kiri, karena ini sama-sama kiri, kayak, yang berikutnya yang kanan. Karena di sebelah kanan aku kasih nominal 7,500. Yang kiri, depan kiri sama belakang kiri itu sama X-nya, karena sama-sama di sebelah kiri. Yang membedakan, kalau di depan dia Z-nya 2,5, jadi dia diletakkan di depan, seperti itu. Dan yang depan kanan juga sama seperti belakang kanan, bagian X-nya saja yang sama, ya. Yang tinggal yang Z-nya saja yang diubah untuk memajukan objek tersebut dari belakang ke depan, seperti itu. Kemudian ini pengkodean dari kursi. Pengkodean kursi ini sebenarnya ribet, agak banyak. Saya bagi menjadi beberapa. Yang pertama dimulai dari alas dari kursi tersebut, seperti ini pengkodeannya. Kemudian masuk ke bagian alas dari belakang kursi tersebut, seperti ini juga pengkodeannya. Ini bagian depan, bagian belakang dari alasnya, bagian kiri, kanan, atas, bawah. Ini bagian samping kanan dari kursi, seperti ini. Bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, seperti ini. Habis itu bagian samping kiri kursi, ini sama ya, samping kiri kanan ini. Ukurannya maksudnya, ukurannya sama. Hanya letaknya saja yang berbeda. Lalu senderan belakang kursi, seperti ini pengkodeannya. Habis itu ini pengkodean dari salib, karena saya ada aksesoris salib di temboknya itu di tengah, seperti itu. Saya di sini salibnya saya bagi jadi 2. Yang pertama ini code-nya. Ini dia bentuknya yang mendatar. Baru ini yang kedua, ini yang bentuknya vertikal, naik ke atas seperti itu. Lalu ini pengkodean dari TV. Ini pengkodean dari TV yang saya gunakan, kodenya seperti ini. Kemudian ini pengkodean dari kalender yang saya gunakan. Bagian depan, bagian belakang, bagian kiri, kanan, atas, bawah, seperti ini kurang lebih pengkodeannya. Kemudian pengkodean kursi kotak, karena saya ada membuat 3 sofa dan ada 1 kursi yang kotak, seperti itu. Ini dia salah satu pengkodeannya, seperti ini. Kemudian ini penggabungan objeknya, di mana objek-objeknya itu dipanggil semua. Saya mulai dari yang tekstur kubus. Di sini ada 3 kubus yang sama, ini letaknya di bawah televisi, nanti ada di demo program. Di bawah televisi letaknya. Jadi saya panggil
tekstur dan mereka mempunyai tekstur yang berbeda-beda karena itu ketentuan dari Pak Suyoto sebelumnya pernah dibilang. Jadi ada oh, ada 3 kubus dan karena ada 3 kubus, maka ada 3 tekstur kubus. Tekstur kubus yang pertama, tekstur kubus yang kedua, dan tekstur kubus yang ketiga. Tetapi untuk kerangkanya, untuk gambarnya, hanya menggunakan satu fungsi, yaitu gambar kubus itu sendiri. Jadi, kalau misalnya gambarnya sama, kita tinggal panggil kerangkanya atau kayak blueprint-nya lah gitu, semacam blueprint. Jadi kita tinggal panggil aja fungsinya, gambar kubus gitu. Nanti kita tinggal ganti teksturnya saja sesuai tekstur yang kita inginkan jika gambarnya sama, seperti itu. Kalau ini yang untuk lantai, baru bawahnya lagi dinding, baru yang ini tekstur atap, yang ini lemari, begitu seterusnya sampai yang tekstur meja ini saya panggil lagi yang objeknya yang telah saya letakkan tadi ya kan ada yang kaki-kakinya itu tapi sudah saya sudah saya cocokkan lokasinya. Lalu saya tinggal panggil lagi saja. Sebenarnya bisa juga dipanggil satu-satu, dibuat teksturnya gitu. Di sini dipanggil satu-satu baru di-adjust, disesuaikan letaknya mau di mana juga bisa, tapi saya lebih memilih seperti ini. Kemudian ini sofa, pengkodaan dari sofa. Karena di sini ada 3 sofa, maka ini sofa yang pertama, ini sofa yang kedua yang di sebelah kanan, ya. Habis itu ini sofa yang ketiga. Baru ini tekstur dari TV, pemanggilan objek TV, lalu saya sesuaikan lokasi tempatnya. Baru habis itu ini salib, aksesoris yang saya tambahkan. Karena yang terakhir ketentuannya menambahkan 3 objek yang berbeda. Jadi saya membuat salib, kalender, dan kursi kotak. Nah, ini yang terakhir. Nah, sekian presentasi dari saya. Kemudian kita masuk ke dalam code-nya. Jadi ini code-nya seperti ini. Sebentar. Code-nya seperti ini. Dimulai dari init, masuk ke dalam tekstur. Tekstur-tekstur ini sama semua bisa dilihat ini cuma diganti nama tekstur sofa, ganti tekstur lemari, nanti dimasukin teksturnya mau seperti apa dimasukkan dengan tinggal diganti saja. Tapi harus dimasukkan dulu source-nya di dalam folder itu seperti itu agar terbaca. Lalu masuk ke dalam, kita mulai masuk dalam gambar. Sebentar. Nah, ini yang gambar kubus, karena tadi ada 3 kubus. Ini yang bagian depan, belakang, kiri kanan, dan seterusnya. Ini yang bagian ruangan. Di sini yang lemari. Yang lemari 2, cuma beda tingginya aja. Kemudian yang frame dari figura-figura. Habis itu ini yang gambar TV. Ini gambar foto. Cuman segini saja, hanya bagian depan saja, tidak perlu kiri kanan, atas bawah seperti itu. Karena cuman kayak saya menganggapnya seperti selembar kertas seperti itu, jadi tidak perlu. Kemudian ini yang papan meja, pengkodaan dari papan meja, dan ini yang kaki mejanya seperti ini bentuknya. Nah, ini baru saya panggil lagi dan saya letakkan gitu, saya sesuaikan dengan mejanya, tempatnya gitu. Kemudian saya buat gambar kursi. Ini yang bagian kursi, sudah masuk bagian kursi. Bagian depan, belakang, kiri kanan, atas bawah, seperti itu terus.
kemudian yang bagian samping kanan, ini yang bagian alas belakang, seperti ini footnya, yang bagian senderan belakang dari kursi sofa. Nah, nanti jika selesai semua dikodingkan gambar-gambarnya satu persatu seperti itu, jika sudah masih banyak. Nah, kita satukan di sini di dev gambarku ini. Seperti ini. Nah, nanti jika sudah disatukan di dalam satu fungsi, saya menggunakan satu fungsi, tidak tahu yang lainnya, mungkin bisa dipisah-pisah juga sebenarnya, tidak masalah. Itu preferensi saja.